Bab 3246. Raja Pengandal Dukungan. 3 orang terus berjalan ke depan, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di bawah sebuah bukit yang disebut Ono-san. Di puncak Ono-san, berkilauan petir yang menakutkan. Penguasa tak terbatas melihat bukit di depan matanya, lalu dengan lembut berkata, "Ono-san." Mileye menatap penguasa tiada batas dan berkata, "Dikabarkan bahwa Ono-san memiliki petir dewa paling kuat dalam waktu. Melalui ini, setara dengan melewati bencana, bagi yang berhasil, fisik dapat diperkuat secara signifikan, sementara bagi yang gagal, akan menjadi abu dan tidak ada kehidupan setelahnya." Mileye melihat ke arah Ono-san dan ketika melihat kilatan petir, ekspresinya seketika menjadi serius. Ini bukan bahaya biasa. Setiap petir dewa yang turun, dia merasakan rasa takut. Rasa takut dari kedalaman jiwa. Mileye berbisik, "Apakah ini petir dewa terkuat di dunia?" Penguasa tiada batas mengangguk, "Bisa dikatakan begitu. Ini adalah petir dewa terkuat di bawah dunia ilusi sejati, juga merupakan ujian terakhir dunia ilusi sejati. Melewati ini, dalam beberapa hal, sama dengan setengah kakimu memasuki dunia ilusi sejati." Mileye menatap penguasa tiada batas, "Apakah ada yang lebih sulit di belakang?" Penguasa tiada batas mengangguk, "Ya." Mileye terdiam. Penguasa tiada batas tersenyum, "Aku pergi." Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju Ono-san. Tiba-tiba, Mileye berkata, "Penguasa tiada batas." Penguasa tiada batas berbalik melihat Mileye dan Mileye membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib melayang perlahan ke hadapan penguasa tiada batas. "Mungkin ini bisa membantumu." Penguasa tiada batas melihat Mileye sejenak, tersenyum, "Jangan meremehkanku, terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menuju Ono-san. Mileye menatap penguasa tiada batas yang pergi ke kejauhan, terdiam. Tidak lama kemudian, di bawah pandangan Putri Kara dan Mileye, penguasa tiada batas berjalan langkah demi langkah menuju Ono-san. Sementara itu, Mileye menyadari tiba-tiba bahwa sekelilingnya tiba-tiba ada beberapa orang. Setiap orang memiliki aura yang sangat mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih dari sebelumnya juga ada. Merasa pandangan Mileye, gadis kecil itu berbalik dan memberi senyum licik. Senyumnya agak menyeramkan. Mileye melihat pisau di pinggang gadis kecil itu, lalu berbalik melihat penguasa tiada batas di kejauhan. Putri Kara melihat sekeliling pada orang-orang, merenung dengan hati-hati. Saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba melangkah ke Ono-san. Dor! Sebuah tiang petir lebar ratusan ziar turun tiba-tiba dari langit. Penguasa tiada batas tersenyum dingin, melambai dengan lengan bajunya. Dor! Di bawah sorotan semua orang, tiang guntur itu pecah dengan gemuruh. Melihat adegan ini, wajah semua orang di arena mulai berubah serius. Penguasa tiada batas terus berjalan menuju gunung. Kemudian, sebuah tiang guntur lagi turun, kali ini berwarna hitam, kekuatannya setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari yang pertama. Seiring dengan turunnya tiang guntur ini, tekanan yang menakutkan seketika melanda dari langit, menyebar dari sekeliling, membuat seluruh langit gemetar. Dengan sorotan semua orang, penguasa tiada batas tanpa ekspresi, sekali lagi melambai lengan bajunya, dan kekuatan menakutkan meluncur ke langit. Dengung. Tiang guntur itu pecah dengan gemuruh. Pada saat ini, wajah semua orang di arena sudah menjadi sangat serius. Ono-san. Mereka yang ada di sana pada saat ini, bisa dikatakan semuanya adalah orang-orang yang gagal melewati ujian. Banyak dari mereka bahkan telah terjebak di sini selama puluhan juta tahun. Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa besar,
ayo." Suara itu turun, dia tiba-tiba melompat ke puncak Ono-san, kedua tangannya membentang ke atas, menatap awan hitam yang tebal. Di tengah arena, ekspresi semua orang bukan lagi serius, melainkan sulit dipercaya. Pria ini sebenarnya ingin menahan semua bencana di Ono-san dengan kekuatannya sendiri. Biasanya, orang melewati ujian langkah demi langkah, bukan sekali menahan semuanya, tetapi penguasa tiada batas memilih untuk menahan semuanya sekaligus. Pada saat ini, dalam awan hitam yang tebal, petir tiba-tiba bergolak. Merasa kemarahan. Di arena, tiba-tiba semua orang mundur. Melihat adegan ini, Mileye mengedipkan mata. Pada saat itu, Putri Kara tiba-tiba berkata, "Apakah kita harus mundur?" Mileye ragu sejenak, lalu berkata, "Menara kecil, apakah kamu bisa menahan? Jika kamu bisa menahan, keluarlah sebentar, kita akan bersikap sombong sebentar." Menara kecil. Akhirnya, Mileye dan Putri Kara memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin bersikap sombong, sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Ono-san ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, seorang tua tiba-tiba mendekati Mileye dan Putri Kara. Dia menatap penguasa tiada batas di kejauhan, lalu bertanya, "Apakah dia teman kalian?" Mileye melirik orang tua itu, yang mengenakan jubah hitam, bertubuh kurus, dan dari penampilannya, tampaknya bukan orang yang baik. Mileye mengangguk, boleh dibilang begitu. Orang tua yang kurus itu melihat Mileye sejenak, lalu berkata, "Kamu adalah orang takdir." Mileye mengiyakan. Wajah tua yang kurus itu tiba-tiba menjadi aneh. Mileye mengerutkan kening, "Mengapa kalian tidak terlalu takut pada orang takdir?" Orang tua yang kurus itu tenang, "Aku sudah membunuh setidaknya ratusan orang takdir." Mileye terdiam. Orang tua yang kurus itu berkata, "Kamu tidak akan berpikir bahwa hanya ada satu orang takdir seperti kamu, bukan?" Mileye terdiam. Sial. Penulis besar kebenaran agung terlalu sederhana dan kurang berpikir. Mengapa dia melibatkan begitu banyak orang takdir? Mengadakan pertandingan untuk hiburan. Orang kurus itu menatap Ono-san di kejauhan dan berkata dengan pelan, "Temanmu ini sungguh kuat." Mileye mengangguk sedikit, "Ya, lumayan." Orang kurus itu melihat Mileye sejenak, lalu tidak berkata-kata. Mileye memandang Ono-san. Saat ini, di atas kepala penguasa tiada batas, hampir 10.000 petir bencana berkumpul. Hanya dengan kekuatan petir, sudah membuat semua orang di arena kesulitan bernafas. Dapat dibayangkan, sebagai pusat bencana petir, penguasa tiada batas sekarang menanggung tekanan yang sungguh mengerikan. Namun, penguasa tiada batas memiliki ekspresi luar biasa tenang. Pada saat ini, 10.000 petir bencana tiba-tiba turun seperti hujan lebat. Melihat adegan ini, wajah semua orang di arena seketika menjadi serius. Di atas bukit, penguasa tiada batas melihat petir bencana yang turun, senyum dingin terlintas di bibirnya. Dorongan. Tiba-tiba saja, seluruh Ono-san tenggelam dalam cahaya guntur. Bumi dan langit gemetar. Semua orang memandang dengan tajam pada cahaya guntur itu. Tak tahu berapa lama, cahaya guntur itu perlahan-lahan memudar, kemudian, seorang pria keluar perlahan. Itu adalah penguasa tiada batas. Dia selamat. Melihat adegan ini, wajah semua orang di arena segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Penguasa tiada batas melambai lengan bajunya dengan santai, tersenyum, hanya begitu. Semua orang. Pada saat yang sama, di atas Ono-san, awan hitam berhamburan dan kemudian, seutas tangga batu hijau yang panjang muncul di bawah kaki penguasa tiada batas. Di ujung tangga, ada sebuah gerbang cahaya yang besar.
Mileye tiba-tiba berkata, apakah dia berhasil melewati ujian ini? Orang tua itu menggeleng, belum. Mileye menatap orang tua itu, yang melihat pintu cahaya di langit, lalu berkata dengan lembut, apakah kamu tahu apa jalannya ini? Mileye menggeleng. Orang tua itu berkata, jalan kehidupan dan kematian. Mileye mengerutkan kening, jalan kehidupan dan kematian. Orang tua itu mengangguk, satu langkah mati, satu langkah hidup. Mileye bingung, bagaimana itu bisa? Orang tua itu berkata, apa keberanianmu datang ke sini tanpa pengetahuan apapun? Mileye memikirkan sejenak, lalu berkata, keluargaku. Orang tua itu. Di Ono-san, penguasa tiada batas tiba-tiba melangkah ke tangga batu dan pada saat itu, ruang waktu di sekitar penguasa tiada batas tiba-tiba terdistorsi. Mileye penuh keraguan, apa yang terjadi? Seorang tua di samping Mileye berkata, satu tangga ini adalah kematian. Saat ini, dia telah jatuh ke dunia jiwa tanpa batas. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ke Mileye, apakah kamu tahu tentang dunia jiwa tanpa batas? Mileye menggeleng, aku tidak tahu. Orang tua itu berkata, sebuah dunia ruang waktu yang sangat istimewa, setiap orang yang memasukinya, aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mileye menatap orang tua itu, yang kemudian berkata, setidaknya tidak ada yang masuk dan keluar dari sana, mereka yang pernah masuk entah mati atau sudah hilang selamanya. Bagaimana aku bisa tahu? Mileye mengangguk, penjelasan ini masuk akal. Pada saat ini, di atas tangga batu, penguasa tiada batas tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, aliran cahaya putih tiba-tiba turun. Dalam sekejap, aura penguasa tiada batas melonjak tajam. Mileye berkedip, apa ini? Orang tua itu berkata, tadi bukannya sudah kukatakan padamu. Ini adalah jalan hidup dan mati, satu langkah mati, satu langkah hidup. Dia telah melewati langkah kematian, sekarang dia hidup, karena itu, dia menerima hadiah dan basis kultivasinya meledak. Cahaya putih ini adalah apa yang disebut ki awal. Jenis ki awal ini hanya ada di sini, lahir seiring dengan alam semesta, sangat menakutkan. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu dapat memberikan peningkatan besar pada dirinya sendiri. Sayangnya, Mileye melihat ke arah kekuatan awal itu, harus diakui, bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia bisa merasakan kehebatannya. Ini adalah energi misteri yang paling luar biasa yang pernah dia lihat. Saat itu, dia seharusnya membawa Liana Ye ke sini. Sepertinya menyadari sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, Tuan tua, lihatlah tangga ini. Satu langkah hidup, satu langkah mati. Bisakah kita hanya melangkah pada langkah hidup dan langsung melewatkan langkah mati tanpa melangkah? Mendengar ini, orang tua itu berbalik melihat Mileye, gagasanmu ini, kenapa begitu hebat? Mileye berkata, apakah seseorang pernah mencobanya sebelumnya? Orang tua itu menggeleng, belum. Bagaimanapun, aku telah tinggal di sini begitu lama, belum pernah melihat seseorang melakukannya. Mileye melihat tangga itu, lalu berkata dengan lembut, aku akan mencoba nanti. Orang tua itu ragu sejenak, lalu berkata, pemuda, apakah kamu tahu sejauh mana tingkat kekuatanmu sekarang? Mileye mengangguk, dibandingkan dengan para senior, aku memang masih sedikit tertinggal. Orang tua itu melihat Mileye, sedikit. Mileye menatap orang tua itu, sangat besar. Orang tua itu diam sejenak, lalu berkata, kamu terlihat lemah, tetapi memberiku perasaanmu sangat hebat. Apakah itu hanya ilusiku? Mileye. Di langit, penguasa tiada batas tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Pertama kali, dia berhenti di langkah kematian selama waktu yang cukup lama,
tetapi sekarang dia telah mulai berjalan normal. Melihat adegan ini, semua orang di arena menjadi sangat serius. Ini benar-benar menentang alam. Pada saat ini, orang tua di samping Mileye tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu menyebut dirimu, junior ini?" Mileye berkata, "Mileye, Raja Pengandal Dukungan." Orang tua itu tiba-tiba terkejut, "Apakah kamu Raja Pengandal Dukungan?" "Apa?" Mileye melihat tua itu dengan tidak percaya, penuh kebingungan. Pada saat yang sama, beberapa orang di arena juga berbalik dan melihat Mileye. Semuanya terlihat agak tidak percaya. Mileye bersambung.